Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Sabrina Simbolon. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai chord-chord pada gitar dan cara men-strumming gitar pada pemula. Nah, yang pertama itu adalah chord. Chord gitar itu terjadi jika tiga nada yang ditekan atau yang dimainkan secara bersamaan. Misalnya itu chord C. Ini adalah chord C. Yang peletakannya itu yang peletakannya itu jari telunjuk di senar kedua dan di fret pertama, jari tengah di senar keempat di fret kedua, dan jari manis di senar kelima di fret ketiga. Jika dibunyikan seperti ini. Nah, ini adalah C atau chord C. Pada umumnya, chord itu terbagi atas dua jenis, yaitu chord mayor dan chord minor. Bagi pemula, chord mayor itu terdiri atas 7 chord dan chord minor itu terbagi atas 5 chord. Misalnya itu chord mayor A dan chord minor A, chord mayor C, chord minor E, chord mayor D, dan seterusnya. Ada pula fungsi dari masing-masing senar dan fret yang dapat mengeluarkan beberapa nada-nada dalam gitar yang bisa berubah menjadi chord. Misalnya itu di senar ke-6 fret pertama ini adalah F. Jika kita palangkan, di dalam chord itu terdapat chord palang atau kunci gantung. Kita palangkan seperti ini. Maka ini akan mengeluarkan suara chord F atau CF. Begitu juga dengan jika kita maju ke fret ketiga, tetap menggunakan palang, akan mengeluarkan chord G. Nah, begitu juga dengan senar kelima, keempat, ketiga, kedua, ke-1, dan masing-masing fret juga memiliki atau mengatur nada-nada yang akan kita bunyikan dalam senar tersebut. Ada beberapa hal yang harus diingat bagi pemula untuk bermain gitar. Yang pertama itu mengingat chordnya. Cara mengingat chordnya itu mudah. Kita hanya mengingat peletakan jari kita di fret dan di senar mana saja yang harus ditekan. Nah, misalnya itu kan chord D. Kita hanya mengingat jari-jari kita letaknya di mana dan senarnya dipencet kemana saja. Misalnya jari telunjuk itu posisinya di senar ketiga fret kedua, jari tengah itu posisinya di senar pertama fret kedua, dan jari manis itu posisinya di fret ketiga senar kedua. Jika dibunyikan, nah ini adalah D. Nah, tipsnya lagi, kita tidak perlu mengingat dalam satu harian itu semua chord gitar. Artinya perlahan-lahan, misalnya 3, 4 dalam seminggu atau dalam beberapa hari. Karena bagi pemula itu bakalan terasa sulit untuk mengingat seluruh chord dalam secara cepat. Jadi ada alangkah baiknya kita mengingatnya itu atau mempelajari chord gitar itu perlahan-lahan. Artinya 3 atau 4 dalam beberapa hari. Yang kedua itu yang harus diingat adalah senam jari. Nah, jika kamu sudah melihat video saya sebelumnya, di situ saya menjelaskan bagaimana teknik senam jari. Nah, fungsi senam jari ini untuk cepat mengganti chord yang saat kita bermainkan gitar, atau melatih kekakuan dalam jari-jari kita. Misalnya seperti ini. Bagi pemula bakalan terasa sulit untuk memindahkan chord-chord. Seperti ini misalnya D ke A, harus satu-satu dia untuk menekan senarnya.
fungsi dari senam jari itu untuk melatih kecepatan saat memindahkan chord. Selanjutnya itu men-strumming gitar atau mengkocok gitar. Artinya kita mencengkreng senar gitar tersebut. Nah, di dalam teknik strumming ini terdapat dua pola, yaitu pola up dan down. Up artinya ke atas seperti ini, dan down ke bawah. Perlu diingat saat kita menjenggreng, bagi pemula tidak harus kuat atau terlalu menekan senar. Misalnya seperti ini. Nah, ini tidak perlu dilakukan. Kita hanya perlu melakukannya dengan halus, down secara halus. Bagi pemula yang harus dipelajari dalam teknik strumming ini yaitu pola down up. Artinya seperti ini contohnya, down up, down up, down up, down up, down up. Nah, jika kita sudah mahir, kita naik tingkat untuk mempelajarinya. Jadi down, down, up, up, down, down, up, up, down, down, up, up. Jika kita sudah mahir kali, kita juga dapat menggunakan strumming versi kita. Misalnya ada pula cara men-strumming itu menggunakan tambahan telunjuk. Nah, seolah-olah kita cara menggunakan itu seolah-olah kita memegang pick gitar, misalnya seperti ini. Jadi daunnya itu letaknya saat kita menjengkring itu di jari telunjuk, dan up-nya itu di jari jempol. Itulah penjelasan singkat yang saya utarakan mengenai pengenalan chord dan cara teknik strumming pada gitar. Jika saya ada kesalahan dalam melatih atau dalam melakukan tutorial ini, saya mohon minta maaf. Terima kasih sebelumnya.